Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Ketemu lagi kita hari ini bareng Miss Neti. Hari ini kita bakal ngebahas tentang news item dalam materi pelajaran bahasa Inggris. News item, apa sih Miss news item itu? Nah, kita bahas sekarang. News item, dari katanya news saja sudah tahu bahwa news adalah sebuah berita. Tapi news item teks itu apa sih? News item di sini adalah is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Ada kata newsworthy. Jadi news item itu merupakan sebuah teks yang menginformasikan pada para pembaca tentang event atau kejadian atau hal-hal ataupun peristiwa pada saat ini yang sedang terjadi, atau kejadian atau peristiwa ataupun hal-hal yang memang dianggap newsworthy. Apa itu newsworthy? Newsworthy itu adalah layak untuk diberitakan atau memang dianggap penting, karena beberapa berita belum tentu layak untuk diberitakan atau belum tentu dianggap penting. Dalam news item ini sendiri memiliki generic structure sama seperti teks-teks yang lainnya. Akan tetapi yang pertama dalam news item kita mulai dari yang namanya main events atau newsworthy events. Apa sih main events? Main events itu sendiri adalah it recounts the event in summary forms. Artinya menceritakan event atau kejadian atau peristiwa atau hal-hal tersebut secara ringkas. Biasanya di paragraf pertama, yaitu tentang di mana kejadiannya, terus kejadiannya tentang apa, hanya secara ringkasnya saja. Kemudian setelah main events kita akan menemui yang namanya elaboration atau background events. Apa itu background events? Background event they elaborate what happened, to whom, in what circumstance. Dalam background events ini sendiri mereka biasanya akan menceritakan kejadian apa yang sedang terjadi, siapa pelakunya atau siapa saja yang ada dalam kejadian tersebut, dan juga ceritanya seperti apa. Karena tidak mungkin sebuah berita yang viral itu tanpa ada latar belakang terlebih dahulu. Kemudian dari situ kita akan menuju resource of information, yaitu sumber informasi dari sebuah berita tersebut. Di sini dibilang it contains comments by participants in which witnesses to an authorized expert on the events. Di dalam research atau sumber ini sendiri biasanya menceritakan atau menjelaskan tentang komentar ataupun tanggapan dari partisipan yang ada dalam kejadian itu. Entah itu witnesses atau para saksi maupun pihak yang berwenang ataupun ahli dalam kejadian tersebut. Misalnya dalam sebuah kecelakaan bisa saja ada saksi mata atau mungkin ada orang yang menangani, bisa saja pihak yang berwajib. Kemudian yang terakhir, ini bagian language features. Apa sih Miss language features? Language features itu adalah ciri kebahasaan yang digunakan dalam sebuah news item text. Yang pertama, itu focusing on circumstance. Biasanya dalam teks news item itu akan menggunakan penulisan secara sederhana menggunakan simple present. Ya, kalimat sederhana yaitu simple present. Sudah pernah dipelajari. Kemudian using saying verb. Saying verb, apa itu saying verb? Yaitu berupa kata kerja yang berupa tindakan. Nah, di bagian ini nantinya akan ada yang namanya reported speech. Reported speech ini merupakan bahasa yang langsung atau kalimat yang langsung ataupun kalimat yang tidak langsung. Kemudian biasanya akan di dalam sebuah berita akan disebutkan yang namanya tempat. Sometimes at the beginning of the news the scene is mentioned. Tempat dari pemberitaan atau kejadian atau peristiwa tersebut akan disebutkan. Misalnya terjadi di Jakarta, terjadi di Bandung, atau di mana lokasi kejadian dari berita tersebut terjadi. Ada juga yang namanya using past tense in explaining news events. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of the fact, then can use simple present. Dalam menjelaskan berita tersebut, jelas pemberitaannya akan terjadi menggunakan simple past tense atau bahasa yang telah lampau. Namun, ketika beritanya turun atau viral, maka penceritaannya tetap menggunakan simple present. Kemudian ada juga short telegraphic information about story capture in headline. Bahasa yang digunakan jelas akan singkat, berupa informasi yang telegrafik yang sudah dicantumkan atau yang sudah dijelaskan di headline atau di bagian dari kepala berita. Using adverb. Dalam penggunaan adverb dalam sebuah news item, kita biasanya akan menggunakan dari time, yaitu waktu. Dijelaskan waktunya kapan, entah kemarin, yesterday, entah 2 hari yang lalu, 2 days ago, atau hari Sabtu yang lalu, dan lain sebagainya.
Place, tempat. Tempat dari awal sebuah pemberitaan, ketika berita itu turun sudah langsung dituliskan, ya. Kemudian manner, yaitu cara. Cara ini tergantung bagaimana hasil dari pembicaraan atau hasil dari kesaksian dari para saksi yang ada di lokasi. Makanya nanti akan menggunakan reported speech, bahasa kalimat yang langsung dan juga tidak langsung. Dan yang terakhir, dia akan menggunakan material processes to retell the event. Menggunakan proses atau menggunakan sequence atau secara berkala atau berproses untuk menceritakan event tersebut, mulai dari awal kejadian sampai dengan akhir. Untuk materi yang lain, untuk materi yang secara lengkapnya itu sudah saya tuliskan dalam bentuk file dan nanti akan saya kirim ke dalam Google Classroom. So, untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.